Oke, kita lanjut sebentar. Nah, garis itu adalah garis yang mau kasarnya gini. Nama kerennya Reticular Activating System. Garis kuning itu. Bahasa mudahnya gerbang seleksi. Ini adalah pintu gerbang yang akan membuat perkataan kita itu diterima atau dipikirkan atau dibuang. Gitu. Jadi gerbang itu gerbang bawah sadar. Nah, kalau sebuah kata-kata yang sering diterima oleh kita, orang melakukan joke aja, bercanda, tapi bercanda sesuatu yang sudah sering kita dengar, kita nggak akan tertawa karena boro-boro mikirin gitu. Nah, di kasus pertama tentang orang, oh ya maaf, saya ingin katakan, semua hal dalam hidup ini, kalau dia menjadi sebuah action, itu sumbernya dari bawah sadar. Jadi conscious mind itu pikiran sadar, bawah sadar subconscious mind. Ya. Jadi seorang ketika ingin bertindak, dia akan berinteraksi ke bawah sadar. Jadi misalnya ada sesuatu, kemudian pikiran sadar menerima, kemudian saya harus bertindak apa ya, saya harus merespon apa ya. Dia akan diskusi ke bawah sadar untuk meminta data. Data apa nih? Kemudian diberikan data, kemudian pikiran sadar memutuskan sebuah data, mana data yang dia pilih, kemudian take action gitu. Jadi kuncinya ada di bawah sadar. Jadi kalau sebenarnya walaupun eksekusinya ada di sadar, tapi sering sekali bawah sadar itu mensabotase pikiran sadar dengan tidak memberikan kesempatan mencari data lain. Gitu. Misalnya kita terkunci, misalnya orang lagi takut ya, dia terkunci pada rasa takut, akibatnya data ketakutan yang muncul. Gitu. Bahwa pikiran sadar seperti tidak bisa memilih yang lain. Padahal dia mampu memilih. Nah itu cara kerjanya seperti itu gitu ya. Nah, yang menarik adalah ada gerbang seleksi yang disebut garis kuning itu. Garis kuning itu gerbang seleksi untuk menentukan apakah sebuah data yang masuk perlu dimasukkan ke bawah sadar atau tidak gitu. Nah, kata-kata yang sering dia dengar tidak akan dimasukkan. Kata-kata yang emosional akan membuka gerbang seleksi dan masukkan data tersebut ke dalam pikirannya. Sekarang yuk kita review materi. Ini hari yang indah, saya tidak bisa melihat. Gitu. Bahkan di sini tidak ada perintah untuk meminta sumbangan. Tidak ada perintah. Tapi ketika orang mengartikan ini hari yang indah ya, dan saya tidak bisa melihat, timbullah rasa kasihan kan? Rasa kasihan akibatnya dari situ tergeraklah untuk membantu, dan bantuan yang paling mudah dilakukan adalah memberi uang. Gitu. Jadi bahasa Milton tuh adalah dia ingin mendikte orang, tanda kutip mendikte orang, dengan sebuah pola pikir yang orang terbiasa memahaminya. Gitu. Kalau ada orang katakan gini, suaminya kerja keras, iya Pak, kadang kalau sampai rumah aja pulangnya jam 12 malam gitu. Oh gitu. Kita mengasumsikan bahwa suami itu kerja dari pagi pulang jam 12 malam. Kita lupa menanyakan satu hal, emang kerjanya mulai jam berapa? Nggak taunya dia kerjanya shift 2 gitu. Jadi kerjanya adalah dari jam 6 maghrib lah, maghrib sampai jam 11. Ya, itu karena dia adalah satpam di sebuah tempat gitu. Tapi kan kita berasumsi bahwa dia kerja dari pagi sampai rumah aja malam, nah, gitu kan, gitu bahasanya gitu. Kita nggak nanya. Memang asumsi itu yang dibuat oleh Milton gitu. Jadi memutarkan sebuah data yang terbentuk asumsi gitu. Oke. Kedua, itu kita lihat permen dulu. Permen itu pertama, kedua itu oke. Yang permen 2 oke lah dapat. Yang ketiga itu menarik. Mengapa lebih tinggi? Karena seakan-akan orang itu diapresiasi rasa ketulusannya, rasa baiknya. Jadi si pelayan itu maju kemudian memikirkan, oh enggak, ini orang baik kalau dapat duit. Dan itu dia mengapresiasi pola pikir itu. Sehingga si pelanggan restoran menjadi senang gitu. Dan akibatnya dia memberikan lebih. Kembali, ini tentang asumsi berpikir ya. Gitu. Asumsi berpikir. Ketiga, itu adalah kerjaan saya gitu. Untuk ngajarin anak-anak, dan saya menjebak pola pikir orang untuk tidak sanggup memikirkan proses. Jadi Anda mau beli 2 atau 4.
apapun yang dipilih itu adalah sebuah keuntungan bagi si anak-anak yang jual tisu gitu. Dan pertama kali dia ucapkan sesuatu yang emosional. Sesuatu yang emosional itu akan menembus ini garis kuning ini gitu. Sehingga masuk ke bawah sadar. Ke bawah sadar kemudian dikunci dengan kata-kata Ana memilih 2 atau 4 gitu. Jadi kita nggak sempat bernafas untuk mengingatkan kembali ada apa sebenarnya kejadiannya. Jadi si anak menggunakan satu yang emosional menembus garis kuning. Nah, teknik ini disebut dengan TDS, Trans Derivational Shift. Nanti kita akan bahas itu dan ini sangat sering dipakai oleh Milton gitu. Dan keempat, do you make this mistake in English? Ini mengapa menarik gitu? Karena orang menyadari bahwa Inggrisnya nggak benar-benar amat gitu. Awalnya kan orang nggak, ini apa sih maksudnya? Begitu diperi, oh iya, ini ada sebuah lembaga yang sangat aware tentang kesalahan-kesalahan dalam bahasa Inggris. Artinya, kalau saya kursus di sini, dia sangat aware akan kesalahan-kesalahan orang dalam bahasa Inggris gitu. Dengan cara ini, dia membuat orang itu mendapatkan respon lebih banyak. 800% responnya lebih banyak. Ini kajian dan ini legend. Maksudnya legend karena kata iklan ini menarik karena memberikan jadi pembicaraan banyak orang lah. Nah, itu kajian kita ya tentang jadi dengan kata lain apa yang dilakukan dalam Milton Erickson adalah dia pertama memastikan bahwa di dalam ilmu hipnosis, nah kita bicara sedikit hipnosis ya. Dalam ilmu hipnosis adalah orang menurunkan, kalau orang dinasihatkan dalam kondisi sadar, kondisi kasus mind di mana kondisi kesadarannya hadir, dia akan kritis, dia akan menolak dan sebagainya. Sebagaimana kita menasihati orang, Mas kok sampai ngerokok terus sih, kenapa nggak berhenti gitu? Ah ngerokok nggak ngerokok, orang meninggal juga kok gitu, gitu kan bisa gitu. Karena pikiran sadarnya aktif, seperti data kenikmatan merokok ada di bawah sadarnya. Gitu. Jadi kalau dalam ilmu hipnosis ada tembus dulu garis kuning, kemudian bicara dengan bawah sadar, nasihati di bawah, kemudian angkat dari ke atas. Karena programnya ada di bawah sadar. Nah, cara menembus bawah sadar dengan tarik nafas, turun, itu membuat rileks dan otak sadar kita, pikiran sadar kita istirahat. Yang aktif adalah bawah sadar. Itulah teknik hipnoterapi biasa. Dan di dalam teknik hipnosis percakapan, kita perlu cari ide agar orang mau menurunkan gelombang otaknya. Pintu gerbang seleksi terbuka, disitulah kita masuk untuk memberikan sugesti baru. Itu yang disebut dengan strategi TDS, Trans Derivational Shift. Gitu. Nah, jadi sebuah strategi menembus gelombang pikiran seorang dengan menggunakan perkataan. Kalau saya mengatakan, tadi ada orang terbang loh. Orang, nggak mungkin, malas dipikirin. Tapi saya bilang, coba duduk tenang. Bayangkan, di pojok sana ada orang terbang. Membayangkan itu ada sesuatu yang tidak dianggap berbahaya. Dan boleh orang membayangkan. Dan akhirnya tertembuslah gerbang bawah sadar kita. Disitulah kita mulai memainkan peran. Jadi kalau orang nawarkan asuransi, Pak, mau beli asuransi enggak? Kebanyakan jawabannya enggak. Tapi kalau kita katakan gini, Pak, pernah enggak Bapak berpikir ketika Bapak tidak ada di dunia, anak-anak Bapak, cucu-cucu Bapak masih menikmati jerih payah Bapak, walaupun Bapak sudah tidak ada di dunia. Nah itu menembus bawah sadar karena kita sentuh sisi emosionalnya. Nah itu tertembuslah bawah sadar seorang. Itulah makanya iklan itu selalu bermula dari kalau tidak anak kecil yang lucu, kalau enggak wanita cantik, bikini dan sebagainya. Gitu. Mengapa? Target dia adalah menembus bawah sadar. Baru di situ dia mainkan permainan di bawah. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Tentang sadar dan bawah sadar. Gitu. Jadi, target pertama adalah bagaimana cara menembus bawah sadar. Target kedua, bagaimana berada di situ kemudian memainkan emosi seseorang agar dia bisa persuasif gitu. Ya, izin boleh tanya Coach? Silakan Bu. Kembali ke yang tadi ya.
sebenarnya di awal Coach Ari udah bilang bahwa kalau untuk self hypnosis memang agak sulit gitu. Iya, Dan kaitannya sama tadi. Karena memang ada area kuning yang harus ditembus dulu. Nah, iya. pertanyaannya adalah gimana cara simpelnya kita bisa memaksimalkan potensi yang kita punya dengan menggunakan cara ini, Coach. Buat Dengan menembus batas kuning tadi gitu. ya, Kepengen. Ya, makasih Coach. self Pengen hipnosis tahu ilmunya. ya, kapan-kapan kita belajar self hipnosis, tapi sebenarnya gini, nafas adalah alat utama. Jadi perhatikan orang yang tidur nyenyak, bayi yang tidur nyenyak ataupun kita yang sedang nyenyak. Beda, bukan nyenyak tuh artinya tidurnya nggak mimpi, nggak stres ya. Atau kan kalau mimpi, mimpi yang bahagia. Nafasnya itu teratur, nafas keluar kelihatin. Bahasa orang tuh tarik nafasnya sama hitungannya dengan keluarin nafasnya. Misalnya 4, 4. Tarik nafas 4, keluar 4. Tarik nafas 3, keluar 3. Jadi cara pertama adalah tarik nafas, keluarin. Nah, itu namanya meditasi ya. Meditasi itu sebenarnya kan itu sebenarnya. Just relax. Nah, kemudian baru kita mainkan topik. Karena ketika tarik nafas turun itu gelombangnya turun, belum di theta tapi masih di alpha. Karena sebenarnya kita tuh setiap hari gelombang pikiran kita turun naik. Hari ini kita jalan nih. Kemudian tentu kita ngelamun apa gitu. Itu sudah turun tuh sebenarnya gitu. Nah, kemudian atau kita ngelamun sangat dalam sampai orang lewat di depan kita nggak tahu, itu sudah masuk ke theta. Sudah masuk. Cuma untuk melakukan secara sengaja itu butuh ilmu. Kapan-kapan kita diskusi tentang self hypnosis ya gitu. Ada materi khusus tentang self hypnosis, bahkan di ilmu hipnoterapi ini jadi bab tersendiri, terpisah dari ilmu hipnoterapi sendiri gitu. Tapi cara terbaik pertama sebenarnya adalah tarik nafas, keluarin, tarik nafas, keluarin sambil menyadari keberadaan kaki kita, menyadari keberadaan betis kita, menyadari punggung kita dan sebagainya. Kemudian udah itu kita buatlah visualisasi apapun itu, gambaran apapun itu. Mengapa harus gambaran? Gambar itu harus kaya ya. Ada gambarnya, ada suaranya, ada perasaannya. Karena itu sangat kaya. Kalau gambaran kaya dengan mudah kita masuk ke dalam film. Jadi kalau kita nonton film, gitu, suaranya Dolby, layarnya besar, kita sangat mudah hanyut. Gitu. Tapi kalau gambarnya kecil, suaranya nggak jelas, gitu, kita baru-baru hanyut dalam film itu. Jadi untuk memanfaatkan potensi, kita mau bentuk apa, tapi pastikan ketika kita memikirkan, membayangkan, memejamkan mata, melakukan visualisasinya sangat besar. Ibarat kita masuk film bioskop, suaranya Dolby dan sebagainya, itu sangat mudah mempengaruhi kehidupan kita. Itu. Nah, saya sering ngomong ke teman-teman itu, kadang-kadang membuat kita stres itu karena kita membuat gambaran rasa stres, rasa takut, rasa kecewa, dan hal yang buruk negatif itu dengan gambaran seperti kita di bioskop. Suaranya Dolby, bagus gitu. Tapi kalau gambaran itu dibuat sangat tidak nyaman, misalnya suaranya kecil, terus gambarnya pun kecil, dikecil lagi, kemudian suaranya cepat seperti Donald Bebek, kita nggak akan terpengaruh gitu. Nah, kadang-kadang kita memainkan itu di dalam ilmu NLP namanya submodalities. Jadi memainkan visualisasi dalam internal kita. Diacak-acak suaranya dan sebagainya, itu dampak emosional kepada kita tidak terlalu besar gitu. Begitu Bu sebenarnya. Ya. Oke, ada tanya lain tentang ini, pemahaman ini. Conscious, sadar dan bawah sadar ya. Beberapa orang suka menyebut alam, alam sadar, alam bawah sadar. Yang menarik gitu, karena dia ingin mengatakan bahwa itu ada dua alam berbeda. Sebenarnya dua alam itu sama ya, ada di tempat yang sama. Cuma kita kadang-kadang ketika kita terjebak di, orang kita nyebutnya monopoli bawah sadar, kita tidak sadar kita bisa memutuskan gitu. Kita kalau orang yang takut, kita tidak sadar bahwa kita punya kekuatan untuk berani di saat yang sama gitu. Kadang-kadang kita membiarkan pikiran bawah sadar kita mensabotase pikiran kita. Itu namanya sabotase pikiran gitu. Kita lupa ketika kita lagi benci seseorang, kita di saat yang sama sebenarnya kita bisa menyukai seseorang. Cuma karena kita fokus pada rasa benci, maka kita besarkan itu, sehingga rasa suka pada seorang itu menjadi hilang. Baik.
Kalau tidak ada pertanyaan, yuk kita bicara. Let's talk about word, kata. Oke, di dalam ilmu hipnosis berbasis NLP, bahkan ilmu NLP, ada dua model komunikasi. Ada meta model, ada Milton model. Meta model adalah kalau orang mengatakan semua orang di kantor saya ini nggak suka sama saya gitu. Maka kalau kita meta model, kita menjelaskan, oke, apa yang dimaksud dengan semua. Jadi jangan sampai sebenarnya kita orang membenci kita cuma 2 orang, tapi kita generalisasi menjadi semua. Jadi di dalam meta model kita justru membedah pemahaman orang. Sebaliknya di Milton model justru sengaja dibuat tidak jelas. Tidak jelas agar apa? Agar terjadi ruang persuasif. Kita tentu sering dengar ya, kalau para polisi mengatakan semua orang sudah tahu kok siapa yang terbaik di negeri ini ya gitu. Dia katakan semua orang, padahal kita tidak jelas semua itu siapa gitu. Cuma dia katakan itu untuk ruang persuasif meyakinkan orang. Jadi bedanya adalah meta model untuk menjelaskan, di Milton model sengaja dibuat gamang, sengaja dibuat kabur agar memberikan ruang persuasif. Oke? Nah, meta model adalah percaya bahwa di balik verbal, perkataan sebuah verbal gitu, ada pernyataan asli atau maksud sebenarnya yang ada di dalam internal seorang. Misal, seorang mengatakan bahwa, Pak, saya ingin lebih kaya. Gitu. Itu adalah pernyataan verbal. Tapi di dalam, kita kan nggak jelas maksudnya lebih kaya apa sih sebenarnya gitu. Lebih kaya hati, kaya apa gitu. Dan kalau lebih kaya uang, uangnya berapa? Maksudnya sekarang berapa gitu. Nah, di balik perkataan verbal, ada perkataan yang sifatnya dalam internal dia adalah makna sebenarnya yang ada dalam internal dia. Tapi kalau di dalam Milton sebenarnya dia dari pernyataan verbal ingin agar internalnya dia diproses dengan cara yang diinginkan. Kayak tadi misalnya kan ini hari yang indah, sayang saya tidak bisa melihatnya. Ini perkataan verbal agar terjadi perubahan dalam dunia internal seorang sehingga membuat orang itu take action. Oke. Kemudian kalau di dalam meta model kita ingin agar orang itu sadar dengan apa yang dikatakannya. Gitu. Misalnya orang mengatakan apa ya? Kerja sih di sini mah pokoknya serba nggak enak aja harus gitu, serba nggak enak. Orang suruh sadar apa yang dia maksud serba nggak enak. Oke, get clear tentang serba nggak enak itu apa aja nggak enak. Ketika di data misalnya cuma 2-3, tapi yang lainnya misalnya ada punya 7 hal atau 10 hal yang enak, tapi ada 2-3 hal yang tidak enak. Maka kita clearkan. Oke, sebenarnya kerjanya enak nggak? Enak sih karena lebih banyak yang enaknya gitu, misalnya gitu ya. Gitu. Tapi kalau di Milton sengaja gitu, agar di dalam benaknya itu terasa nyaman gitu. Misalnya dia katakan gini, ayo Pak, masuk aja Pak, jangan merasa harus beli Pak, Bapak masuk aja gitu. Jadi sebenarnya di dalam internalnya dia ingin katakan orang masuk aja loh, nggak harus beli gitu. Jadi aman gitu kan kalau dipaksa beli nggak. Padahal sebenarnya di dalam itu dipersuasif orang supaya beli gitu kan. Tapi secara bawah sadar dia ingin orang itu masuk aman gitu. Nah kembali di dalam Milton model orang itu ketika terjebak dalam TDS itu transderivational shift itu adalah ketika kita mencari sebuah makna kata. Nah, Milton itu sangat hebat ya. Kadang-kadang dia ketemu orang, kemudian ditepuk orang. Pak, jam 12 lebih 35. Orang kan bengong maksudnya apa? Ketika bengong itu turun ke bawah sadar dan biasa menjadi ruang untuk sugesti. Nah, di dalam metamodel ketika orang bengong mencari sesuatu, kita jelasin. Apa yang Bapak maksud dengan ini? Jelasin. Misalnya, saya harus melakukan itu. Kata harus melakukan itu memang model operator di dalam, oke, apa yang terjadi bila Bapak tidak melakukan? Get clear, apa yang Bapak maksudkan itu. Nah, jadi disadarkan apa pemahaman dia. Sementara kalau Milton justru kalau dia masuk lagi bingung, malah bagus.
karena itu membuat dia terjebak masuk data gerbang bawah sadarnya terbuka gitu. Kalau orang mengatakan, oke, itu saya kalau dulu masih suka ngajar ya di dosen tuh. Oke, pintunya terbuka, bisa ditutup nggak? Itu kan sebuah pernyataan yang analisis, bukan perintah. Tapi orang memahami sebagai sebuah perintah gitu. Jadi ada seorang kawan saya, gue nekat juga ya, masuk ngelanggar peraturan lalu lintas. Kemudian polisi yang mengatakan, Pak, bisa lihat SIM-nya? Dia katakan, bisa, Pak. Diam aja terus dia. Polisinya bengong gitu. Dia tahu teman saya sadar di daerah tertentu itu banyak area pejabat gitu. Jadi orang yang mengatakan dengan cool, tenang itu justru malah nggak berani polisi. Gitu. Jadi bisa lihat ini, bisa Pak. Ketika diam, ya udah Pak, silahkan dia bisa lewat jalan gitu. Karena dia sengaja melakukan itu untuk memberikan membongkar kembali. Karena kan masuk polisi nyerahin SIM, harusnya ambil Pak, boleh lihat SIM-nya gitu. Gitu. Jadi sebenarnya itulah cara derivation shirt yang di Milton Monroe sengaja dibuat jamaah, dibuat gamang gitu. Nah, metamodel untuk get clear apa yang dia maksudkan, kalau di dalam Milton Monroe sengaja semuanya dibuat generalisasi gitu, agar terjadi ruang persuasif. Nah, di dalam metamodel fokus pada kesadaran beta, kesadaran murni ya. Kalau di dalam Milton Monroe membuat kesadaran dalam pikiran bawah sadar, dan ini dua hal berbeda ya. Kayak tadi misalnya tisu ini telah membantu ibu saya keluar dari rumah sakit. Itu dibiarkan kita mencari arti dari pernyataan itu. Kemudian ketika kita bingung mencari arti, ibu mau beli 2 atau 4. Itu teknik OR. Bukan ibu mau beli atau tidak. Karena itu jawabannya, pilihannya antara, kasarnya orang nyebutnya antara surga dan neraka. Tapi pilihannya antara surga level 5 atau level 7. Gitu. Sebenarnya kita pilihan kita. Jadi ketika pikiran sibuk mencari apa arti dari perkataan tersebut, kita berondong lagi dengan sebuah pernyataan yang membuat dia mikir kembali. Mau pilih 2 atau 4. Karena harganya nggak terlalu mahal, maka orang itu berani milih 2 atau kadang 4 gitu. Nah itulah pola bahasa Milton yang kita gabung. Oke, tadi kita sudah jelaskan pola bahasa Milton kurang lebih ada 6 pola ya. Ada distortion, bedanya distortion, kalau distortion di meta untuk menjelaskan, di situ untuk dibuat gamang. Deletion juga, generalization juga sama, agar orang terlihat lebih mengeneralisasi perkataan seorang. Presupposition, membuat asumsi pada seorang lain, memberikan sebuah perkataan agar orang berasumsi tertentu gitu. Indirect elicitation menjelaskan agar orang itu terjebak pada sebuah asumsi sama. Metafor menggunakan metafora gitu. Ini pola dasar Milton. Nanti kita kalau memang tertarik nanti kita kirimkan e-booknya ya, kalau yang tertarik boleh minta, teman-teman yang di hipnoterapi sudah dapat ya. Tapi hari ini inilah pemakaian bahasa Milton untuk kehidupan sehari-hari. Siapa yang membuatnya kembali, yang membuat pola bahasa Milton mudah digunakan di kebutuhan sehari-hari adalah John Grinder dan Richard Bandler. Karena dia mengkonversi konsep pola Milton menjadi untuk membuat perubahan, membuat persuasif di dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, sekarang kita analisa. Nah, tugas Bapak Ibu adalah ingin supaya Bapak Ibu menebak sebenarnya di balik itu perintahnya apa. Oke? Oke, yuk kita mulai belajar. Karena maksud saya gini, kadang jangan salah Bu, Bapak Ibu, ini teknik-teknik ini kadang suka dipakai oleh para penjahat-penjahat hipnosis gitu. Untuk menggunakannya untuk kehidupan, untuk nipu lah gitu ya. Oke, ini cara Milton. Sambil Anda mempelajari Milton model, Anda mulai penasaran untuk mempelajari lebih dalam. Kira-kira perintahnya apa di sini? Boleh di-share. Jadi kalau Anda ada trainer ngajarin sambil Anda pelajari Milton model, mungkin Anda mulai penasaran untuk mempelajari lebih dalam. Kira-kira perintahnya apa?
Boleh ditulis, boleh diucapkan, terserah. Assalamualaikum Coach, bisa diulang Coach? Ya, ikuti pelajaran selanjutnya. Ya, maksudnya gitu. Ini biasanya adalah shading kalau di dalam ilmu NLP itu shading. Misalnya untuk kalau kita di kursus atau lagi pelatihan, itu kadang-kadang suka ngomong gitu ya, sambil kita pelajari ini mungkin kita mulai penasaran nih. Ada apa lagi sih di dalam ilmu Milton ini yang bisa kita bawa gitu. Itu memancing perhatian agar Bapak Ibu mau ikut pelatihan berikutnya gitu. Itu rahasia trainer ya. Kalau mau ngadain itu apa? Mau ngajak peserta ikut lagi dan bayar lagi gitu. Oke. Saya tahu Anda pasti ingin sukses. Ini sesuatu yang tidak bisa di counter. Tidak ada lagi tidak ada orang yang tidak ingin sukses. Saya tahu Anda pasti akan sukses. Dan ilmu persuasif bisa membantu Anda mewujudkannya. Ini sama dengan yang pertama sebenarnya. Dia sedang juaran ilmu persuasif. Oke. Ini adalah ketiga nih. Sukses bermula dari ide terbaik. Dan persuasif berbasis NLP, jalan terbaik mendapatkan idenya. Ini adalah pola bahasa. Pertama, dia menggunakan sama dengan pertama dia ingin menggunakan bahwa setuju dulu loh. Sukses itu bermula dari ide terbaik. Setuju kan? Nggak ada yang setuju. Dan persuasif NLP adalah jalan terbaik karena dia sudah lagi belajar NLP, maka dia biasanya tidak menentang juga yang kedua. Nah, nanti dia akan dilanjutkan yang ketiga dan akan lebih bagus bila Anda ikuti pelatihan NLP ini untuk mendapatkan sesuatu. Jadi istilahnya orang ini adalah teknik ini untuk membuka loop ruang-ruang persuasif. Dan setelah itu baru diberikan nanti susupan baru tentang teknik terapi gitu. Oke, sekarang kita nomor 4, analisa lagi. Orang cerdas seperti Anda tentu tahu cara membuat keputusan terbaik. Kira-kira perintahnya apa? Orang cerdas seperti Anda tentu tahu cara membuat keputusan terbaik. Kira-kira perintahnya apa? Ini adalah cara untuk kita membujuk orang. Ini juga tadi sudah disebutin. Ini juga caranya John Grinder dan Richard Bandler memujuk Milton Erickson. Ayolah, orang seperti Anda pasti tahu cara meluangkan waktu terbaik. Jadi kalau kita lihat orang ingin memberikan kita punya produk bagus ya, kemudian
orang-orang kita. Ada orang sudah ragu-ragu. Ini Pak, saya lihat, saya percaya orang seperti Anda nih, karena saya ketemu orang seperti Anda yang cerdas, punya wawasan dan sebagainya. Tapi ada satu kesamaan dengan mereka. Mereka tahu cara membuat keputusan dan bertindak dengan cepat, Pak. Ketika ada keputusan, ketika ada penawaran terbaik, memutuskannya, betul gitu. Memujuk untuk memutuskan keinginan. Ya, iya, betul. Jadi kita membuat sebuah ide, sebuah pernyataan yang tidak akan ditolak oleh dia. Tidak ada akan menolak bahwa Anda orang cerdas, nggak ada yang menolak gitu. Nggak ada orang mau dikatakan orang itu tidak cerdas, tidak ada. Jadi kita membuat sebuah pernyataan yang tidak akan di counter, kemudian baru masukin sebuah sugesti. Nomor 5 nih. Saya penasaran, keputusan terbaik apa yang Anda lakukan setelah mendengarkan kesempatan yang kami tawarkan? Ini menarik loh sebenarnya. Tahu ya, perintahnya ya. Perintahnya adalah buat keputusan terbaik, dan keputusan terbaik itu berdasarkan kesempatan yang kami tawarkan gitu. Ya. Ada lagi cara mengatakannya gini. Misalnya ini saya suka lakukan ini nih, kalau lagi nego di perusahaan gitu. Dia kalau tanya, oke, harganya berapa Pak? Oke, baik Pak, sebelum saya jelaskan harga, apakah Bapak sudah dengar apa yang membuat kami eksis selama 10 tahun ini dan banyak perusahaan puas dengan kami? Gitu. Apa maksud perkataan saya sebenarnya? Di balik perkataan saya itu saya ingin mengatakan bahwa perusahaan kami yang perusahaan yang terbaik gitu. Dengan cara ini kita mengatakan dengan smooth, dengan halus, tanpa mengatakan tanpa mengatakan bahwa kita perusahaan baik. Oke, sebelum saya jelasin, Bapak udah dengar belum Mbak perusahaan mengapa kami eksis selama 10 tahun ini? Nah, gitu. Kemudian baru kita jelaskan. Karena dengan cara ini seakan-akan kita melangkah ke yang berikutnya. Pada di tengahnya sebenarnya kita melakukan sugesti. Kita melakukan sugesti bahwa kami yang terbaik Pak. Gitu. Kata itu sebenarnya gitu sebenarnya. Gitu adalah cara kami mengatakan sesuatu tanpa kita mengatakan dengan direct lah, dengan direct. Tapi bahwa seadanya sudah mendapatkan ide bahwa perusahaan ini terbaik gitu. Nah, teknik ke-6 namanya yes set. Yes set itu seperti dalam rapor, 1 yes, 2 yes, 3 yes, biasanya keempatnya yes gitu. Saya yakin Anda ingin produk terbaik, setuju ya Pak? Dengan bahan baku terbaik sehingga awet tahan lama ya Pak, setuju Pak? Dan tentunya harga terbaik ya, sesuai dengan budget yang ada Bapak berikan dan juga sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Betul ya Pak? Gitu. Nah, kami punya semuanya buat Bapak gitu. Nah, itu orang itu seperti skakmat gitu. Dia seperti start dengan 1 yes, 2 yes, 3 yes, 4-nya pasti yes gitu. Itu adalah urutan-urutan. Nah, ini yang terakhir tadi saya sudah jelaskan sebelum saya jelaskan harga. Pernahkah Anda menggunakan produk kami sehingga buat kami menjadi market leader dalam waktu hanya 5 tahun? Ini buat apa? Kalau yang terakhir itu agar kalau harga kita ketinggian, orang mengerti mengapa harganya tinggi. Karena dia alasannya sudah disebutkan di depannya. Dengan cara itu dia tidak sempat membuat reasonable di dalam pikirannya gitu. Kembali di dalam ilmu persuasif, apapun itu bisa membuat kita melakukan persuasif dengan baik. Bahkan sebenarnya sudah digunakan ya. Anak saya dulu waktu masih kecil pintar tuh dia gitu. Abi gitu ya gitu. Abi kan namanya Zeva. Zeva udah mandi nih. Ya gitu. Zeva juga udah ada neneknya, udah bantu nenek tadi tuh. Zeva juga tuh gigi Zeva udah rapi. Sekarang ke Indomaret yuk gitu. Itu menarik menurut saya. Ya, anak-anak kecil ini saya anak-anak belajar dari mana nih? Kok tahu pola bahasa yes itu? Kadang-kadang saya terpenung juga. Bagaimana dia tahu pola bahasa ini? Tapi menarik menurut saya. Karena secara internal dia paham bahwa 1 yes, 2 yes, 3 yes, 4 yes gitu.
Dan ini menarik karena kadang-kadang kita tidak sadar kita terpersuasi dengan cara itu. Cara berikutnya yang sering dipakai adalah kata atau, ya. Oke Bu, jadi kita ketemu hari Senin atau Selasa, hari Senin atau hari Rabu. Apapun keputusannya itu menguntungkan bagi kita yang menginginkan pertemuan gitu. Jadi kata or itu sebenarnya pilihan ilusi. Pilihan ilusi yang apapun pilihannya, jawabannya benar. Ini saya kasih tahu rahasia-rahasianya ya, nanti saya dimarahin teman-teman sales gitu. Tapi memang beginilah cara orang persuasif melakukannya. Dia membuat berbagai macam strategi agar orang itu berasumsi bahwa apa yang kita berikan adalah penawaran terbaik. Ini kita belum bicara modelnya, tapi pemakaian Milton model ada di sini. Gitu. Oke, tanyaan? Oh, udah jam 9. Jadi kembali, kalau kita bicara Milton, idenya adalah bagaimana masuk ke dalam pikiran bawah sadar, kemudian bagaimana ngacak-ngacak atau memberikan data baru di dalam pikiran bawah sadar seseorang. Silakan, ada pertanyaan. Ya, maaf Coach Ari. Ya, silakan Bu. Kalau yang pertanyaan tadi coba dibuat, misalnya saya nyoba buat, tapi untuk istilahnya men-challenge diri gitu. Ya, ya. Kira-kira bisa nggak? Bisa lah. Misalnya apa? Tergantung kata kembali ya. Pahami, ini dalam konteksnya, saya sering ngomong, di coaching ataupun di terapi, kita itu sebenarnya dua orang. Dua communicator ya, bukan dua orang. Ada sadar, ada bawah sadar, dan tiap hari dia berdialog. Dan pahami bahwa manusia berpikir itu artinya berdialog, dan ketika berdialog ada tanya jawab, artinya ada kata yang mengalir di situ. Nah, jawaban sangat bergantung pada pertanyaan, dan nada bertanya segala akan sangat bergantung pada seberapa yakin kita. Misalnya gini, ada orang mau naik jabatan. Oke, saya punya klien ya, dia HRD supervisor, saya pernah cerita ya, dia ingin jadi HRD manager. Kemudian HRD manager masih ada, jadi nggak mungkin dia jadi HRD manager karena harus keluar dulu. Lalu dia mengatakan, kalau dia katakan bisa nggak saya jadi HRD manager di perusahaan ini? Jawabannya nggak bisa lah, secara struktur nggak mungkin. Tapi kalau katakan, bisakah saya menjadi HRD manager di tempat lain? Jawabannya bisa. Kan itu sebenarnya. Jadi memberikan ruang pada kita untuk memberikan jawaban. Yang kemudian cara menjawabnya, cara bertanyanya, kalau bisa nggak ya saya menjadi HRD di manajer perusahaan ini? Jawabannya dengan lemas gitu, jawabannya nggak bisa. Tapi kalau katakan, apa yang saya perlukan agar saya bisa menjadi HRD manager? Maka jawabannya ide gitu. Nah kembali Bu, sebenarnya ada istilah breakthrough thinking dalam hidup ini. Breakthrough thinking itu bermula dari perkataan yang memberi ruang pada diri kita untuk tumbuh ya. Gitu. Maka kita jangan pernah membuat pertanyaan dalam diri yang mematikan ruang kreativitas kita untuk tumbuh. Let's say, aduh saya kan cuma pendidikan segini, mungkin nggak ya saya jawaban menjadi seperti ini? Gitu. Jawabannya nggak mungkin. Gitu. Karena semua bermula dari ketidakyakinan akan sebuah tujuan yang dicapai. Gitu. Itu masih begitu. Jadi semakin cerdas membuat pertanyaan, semakin cerdas jawaban yang diberikan, dan ujungnya adalah tindakan yang diberikan. Karena tindakan itu adalah ekspresi dari dialog internal kita. Kalau dialog internal kita kolaps, maksudnya dialog internal kita jelek, maka tindakan kita jelek. Karena cara berpikir kita jelek. Gitu. Cara berpikir kita melemahkan ya. Maka tindakan kita lemah. Gitu. Itu seperti itu sebenarnya. Baik, makasih Coach. Ya, Bapak Ibu pahami ya. Kalau kita berkomunikasi dengan orang, siapa yang pegang peranan? Yang bertanya atau yang menjawab? Yang bertanya. Betul sekali. Maka jadilah mereka yang membuat pertanyaan. Jangan kita sibuk menjawab pertanyaan orang gitu. Kayak saya kalau ditanya, saya akan nanya balik pasti gitu. Oke, saya nggak mau hidup saya kalau dialog tuh saya sibuk menanti pertanyaan orang. Saya ingin kecuali dalam ini ya. Saya bertanya lagi gitu. Jangan sampai kita
Jangan sampai kita diribut. Sama seperti waktu di pelatihan hipnoterapi saya bilang ya, mengapa orang bisa dihipnosis oleh orang lain? Karena dia menanti pertanyaan. Kalau kita datang orang penipu hipnosis, kemudian kita sibuk berkata, dia nggak bisa hipnosis. Karena nggak ada ruang bagi dia gitu. Coba tatap mata saya, mata yang kiri atau mata yang kanan. Kemudian kasih pertanyaan, kita jawab lagi dengan pertanyaan kita. Bapak dari mana? Oh, saya dari ini. Kalau Bapak dari mana, Pak? Gitu. Oh, sebelah mana, Pak? Gitu. Dia nggak ada ruang untuk memberikan ruang. Maka yang mengendalikan itu yang bertanya, bukan yang menjawab. Oke, tanyaan lagi? Mengerti ya? Pola Erikson, pola Milton model adalah pertama langkah dia berpikir kata apa yang perlu saya ucapkan untuk menembus garis kuning tadi. Mana tadi? Itu first thing adalah bagaimana saya tembus garis kuning atau gerbang seleksi di pikiran kita. Pikiran saya, gimana caranya saya nembus itu? Kayak tadi petugas asuransi kan? Kalau nanyain asuransi, Pak bisa mau beli asuransi, jawabannya enggak. Tapi Pak, bolehkah saya diskusi dengan Bapak? Apa yang pernahkah terpikir, apa yang Bapak tinggalkan untuk anak istri Bapak? Ketika Bapak meninggal, kita tidak tahu umur ya. Kadang-kadang berlalu begitu cepat. At any time kita bisa dipanggil. Gitu. Tapi pernah nggak Bapak bersiap diri agar ketika Bapak meninggal, anak istri Bapak, cucu Bapak dan semuanya bisa hidup dari langkah kita. Itu menembus pikiran bawah sadar kita, menembus gerbang seleksi selama tidak ada orang ngomong yang sama dengan cara itu. Tapi kalau udah diucapkan, kita perlu cari cara lain gitu, untuk mengucapkan itu. Karena sesuatu yang sudah dikenal itu tidak akan dipikirin. Gitu. Dia akan cari ide lain. Maka langkah pertama itu. Langkah kedua adalah bagaimana kita bisa masuk terus. Jadi menembus langkah pertama, langkah kedua ketika sudah di dalam mau ngapain kita. Maka kita besarkan itu. Kita pastikan dia tetap berada di dalam. Jangan sampai dia naik ke atas, kesadarannya timbul gitu. Saya ingin kembali ke sini sebenarnya. Kasus pertama itu menarik menurut saya, karena menurut saya I'm blind, please help. Saya tidak bisa melihat, tolong saya. Dan orang menjawabnya dengan bukan tulisan baru yang memperdalam itu, tapi dia menjawabnya tentang sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, tapi dia bisa merasakan kondisi itu dan kemudian diperintahkan untuk take action. Itu menarik menurut saya, karena kalau saja tadi mengapa orang tidak tembus garis kuning, karena ketika orang mengatakan saya buta, saya sakit, saya apapun itu, sehingga sesuatu yang membuat dia tidak mampu, orang udah sering itu. Maka kadang-kadang kalau iklan itu bukan, Pak iklan ini nggak bersih kok, ini nggak, bukan itu. Kita lihat di dalam misalnya di WA group, kata-kata itu udah sering nggak diucapkan. Buat sesuatu yang membuat orang penasaran. Penasaran itu DS ya, mencari ide, kemudian masukkan data itu ke dalam. Gitu. Masukkan, kuasai internal seorang. Disitulah kemudian kita bicara tentang pikiran bawah sadar kita. Oke. Kalau nggak ada, kita studi kasus yuk. Studi kasus sekarang ini. Anggaplah sebelum kita masuk nanti, masih ada 20 menit kita. Jadi seorang anak gitu suka di kehidupan kita ya, gitu. Suka main game. Nah, saya ingin tanya kepada Bapak Ibu sebenarnya. Karena kemarin ada ibu-ibu bertanya, kalau ada anak-anak sering main game, gitu, apa first thing, langkah apa, nasihat apa atau cara komunikasi apa yang akan kita lakukan pada anak ini agar anak ini bukan berhenti main game, gitu, agar anak ini bisa memanajemeni waktunya sehingga dia bisa bermain dan menjalankan aktivitas yang lainnya. Karena saya waktu itu ada ibu saya bilang nggak bisa Bu, main game itu pertama adalah sebuah hal yang menarik bagi anak karena itu ada tantangan dan sebagainya. Kita tidak bisa menghentikan sampai 0% karena itu tetap bagus.
Tapi yang bisa kita lakukan adalah mengendalikan cara dia bermain sehingga dia tahu waktu, tahu bagaimana dia bagaimana dia bisa bermain tapi juga mengerjakan yang lain. Jadi, itu parah kalau ada anak yang tidak mau belajar, tidak mau apapun selain hanya main game. Pertanyaan berikutnya adalah apa yang perlu kita katakan kepada anak untuk menghentikan main game? Boleh Bapak Ibu tulis gitu. Studi kasus awal. Ini kita analisa ya gitu. Kira-kira first thing first, komunikasi apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk menghentikan anak kecanduan main game secara membabi buta tanpa pernah memikirkan harus berhenti gitu. Oh iya, pertama jangan lupa sebelum Bapak Ibu memutuskan ini menghentikan anak main game, pastikan kita punya kompensasi. Pastikan anak itu kalau nggak main game saya harus ngapain. Pastikan kita punya jawaban itu. Berikan dia wahana belajar, ajak ibunya membantu anak untuk belajar dan sebagainya. Pastikan kita punya substitusi untuk itu. Kalau nggak ada, percuma kita lakukan itu. Jadi wajib kita punya substitusi. Ada ide? Silakan kalau ada ide tulis di chat. 3 menit ya. Bu Mawar mau sharing. Silakan Bu. Nah, ayo boleh pergi. Ayo boleh bagus. Assalamualaikum Coach. Assalamualaikum. Ya Bu, gimana Bu? Iya Coach, saya memang waktu anak saya masih kecil itu Coach, saya berikan edugame pada anak-anak saya Coach. Jadi saya sediakan komputer untuk memang isinya memang edugame kayak gitu Coach. Jadi dari umur 3 tahun dia udah kenal angka, huruf gitu sambil bernyanyi, sambil bermain kayak gitu Coach. Tapi juga kita berikan kesempatan anak itu kita bawa ke Gramedia gitu Coach. Di sana kita beri kesempatan anak untuk memilih buku apa yang dia sukai gitu. Nah, kalau memang bisa dibaca dalam sekali baca sudah selesai gitu, berarti nggak perlu kita beli. Tapi kalau misalnya, wah ini kayaknya panjang nih, harus dibawa pulang ya, kita beli kayak gitu, Coach. Nah, kemudian juga untuk refreshing, untuk apa gitu, karena kan pasti butuh energi gitu ya, Coach ya. Nah, anak kita bawa ada hari seperti hari minggu gitu, weekend gitu, Coach. Kita bawa anak-anak itu untuk ke mall. Kita berikan kesempatan anak untuk membeli makanan apa yang dia sukai untuk dalam 1 minggu gitu, Coach. Itu sih kalau saya saya berikan edukasi ke anak seperti itu, Coach. Jadi anak ketika bermain, oke lah sambil ada makanan untuk ngemil kayak gitu. Kemudian juga ada kesempatan, tapi tetap untuk sholat 5 waktu tetap kita luangkan untuk berjamaah gitu, Coach. Iya, Bu Mawar. Itu artinya controllable ya, masih dalam kendali ya. Siap. Bagus, nggak apa-apa itu. Yang sering sekarang ada ibu itu anak-anak di luar kendali gitu. Iya, Coach, betul. Bukan, saya ingin cerita sebenarnya kayak kemarin bukan anaknya yang salah, tapi dunia luarnya tidak menarik bagi dia. Mungkin ayah ibunya terlalu sibuk, keluarganya stres semua, jadi games itu alat kompensasi dia. Jadi kalau itu ditarik, kita harus bertanggung jawab memberikan substitusinya, gitu. Jangan hanya bisa dipersuasif, tapi
substitusinya apa gitu. Kalau di rumah nggak asik, bapak ibunya sibuk, kakak-kakaknya nggak ada di rumah, terus dia kompensasinya apa gitu. Nah itu sebenarnya kan gitu sebenarnya. Jadi jangan disalahin anak kalau dia menarik dalam dunia internalnya gitu. Karena itu alat media dia untuk tenggelam di dalam Betul. dunia itu gitu. Iya coach, saya juga efeknya itu anak saya itu jadi nggak mau apa namanya, nggak mau bermain di luar gitu coach, karena sudah di dalam. Kayak gitu coach, emang efeknya begitu. Ya itu kalau sudah sampai situ butuh diskusi gitu. Cuma dilihat juga di luar, karena saya pernah ketemu 5 anak dulu waktu masih tinggal di Cinere. Saya lihat ada halaman gitu, anak-anak berlima ini datang dan kelima-limanya senderan main game masing-masing. Saya duduk perhatiin mereka, kok bisa kalian datang ke satu tempat kemudian berkumpul bersama tapi tidak bermain, tapi malah bermain games gitu. Karena 5 anak ini ternyata dengan berbagai macam posisi stres ya di rumah. Satu di rumah, di luar itu menjadi dia tidak cari, ibu juga aman gitu kan. Tapi di rumah banyak hal yang tidak menarik bagi anaknya. Ada yang satu tidak ada kerjaan, yang satu ibunya marah-marah mulu, pokoknya macam-macam lah gitu. Dalam hati saya, ya mereka bermain itu karena secara internal dia terhibur gitu dengan berkumpul bersama teman, walaupun nggak main bersama mereka. Nah, ini saya lihat cenderungan sekarang gitu. Maka kemudian saya akan duduk tuh. Tapi ketika anak-anak 5 ini diajak main, saya ajak main, mereka suka, mereka tinggalkan gamesnya itu. Jadi sebenarnya bukan karena gamesnya, karena tidak ada kompensasi dari kesendirian mereka sebenarnya gitu. Jadi anak-anak itu saya ajak main game, main apa, beberapa permainan yang saya kaget juga, banyak hal yang tidak mereka tahu ya gitu. Menarik juga menurut saya gitu. Berlari, karena lari-lari itu nature-nya anak-anak gitu. Nature-nya anak-anak berlari, mengembangkan fisiknya ya. Itu menurut saya begitu sebenarnya. Jadi kalau ada anak-anak yang kecanduan main game, pertama sebelum ditanya salahin anaknya, tanyain dunia luarnya. Dunia eksternalnya itu menarik ya bagi dia untuk diselami gitu. Kalau nggak menarik, wajar dia tenggelam dalam game. Nah, kecuali dunia luarnya menarik, dia main game terus, disitulah ruang persuasif bisa kita lakukan. Tapi kalau dunia luarnya nggak menarik, susah itu mau diapain kayak gitu. Clear ya maksudnya gitu. Ya, Pak Luki. Nah, ayah mau beliin kue kesukaan. Oke, Pak Luki ini ada benernya, tapi pertanyaannya adalah, ini modalnya banyak nih Pak, beli kue mulu nih Pak. Anak supaya main game ini untuk 1-2 kali oke. Tapi pertanyaannya bagaimana agar anak itu bisa stabil. Pertama tadi saya bilang itu, pastikan dunia luarnya menarik untuk ditinggali. Yang kedua, ajak dialog. Nah, dalam konteks dialog inilah sebenarnya ayah, anak, ibu, anak. Kalau ibu biasa dekat dengan anak. Ayah, anak itu perlu dekat. Kalau perlu tidur berdua bersama anak sambil peluk sambil cerita gitu. Dan disinilah sebenarnya kita bisa dekat. Kembali di dalam konteks menerapkan Milton model, pertama ada satu hal yang perlu kita bangun, namanya rapport. Rapport itu adalah kedekatan trust kita pada orang. Jadi kalau kelihatan penjahat hipnosis itu kalau beraksi, langkah pertama yang dilakukan apa? Membangun konektivitas, membangun hubungan, bicara dan sebagainya gitu. Itu dulu dia lakukan. Kalau itu gagal dia nggak bisa lakukan apa-apa. Jadi itu dulu baru dan jam tuh yang lain. Dan itu sama dengan kita dengan anak-anak atau orang tua. Bangun kedekatan dulu, bangun terobos barrier, terobos apa pintunya itu agar kita bisa masuk, dan baru kita bicara teknik persuasif gitu. Kalau anak-anak kan sebenarnya gini, kalau kita dialogin, nah kamu senang main game, emang apa sih yang kamu senangin gitu deh. Nah itu kita explore tuh. Ya Mbak, aku kan bisa naik level 1, level 2, oh gitu. Berarti kamu senang tantangan ya, senang naik angkat, oh gitu. Kalau ayah ajak kamu lakukan sesuatu yang ada seasik main game, kamu suka nggak? Apa tuh ya? Buatlah itu cerita ide. Permainan apa yang membuat dia tenggelam. Main game itu sehat ya. Karena dulu ada ponakan saya, matematiknya jelek, dibawa ke psikolog. Psikolog malah meminta dia main game.
Nah, cuma tantangannya kan asal nggak berlebihan. Jadi main game itu koordinasi otak pikiran cepat gitu, dan itu membuat pokoknya terbukti di keponakan saya kemampuan matematiknya tumbuh ya gitu. Namun yang jadi masalah kan keseringannya gitu. Nah, disitulah kita perlu ketahui anak, sama seperti halnya orang merokok, Bapak Ibu. Mengapa orang merokok? Tanyakan, saya perlu merokok. Oke, tanyakan, mengapa merokok dia? Karena dia butuh kompensasi psikis. Orang merokok itu butuh kompensasi psikis. Dia lagi stres, lagi apa, merokok. Gitu. Kompensasi psikis untuk membuat dia tidak memikirkan itu terlalu dalam, karena bisa stres. Salah satunya, padahal sebenarnya dia cukup menarik nafas lebih panjang. Efek relaksasi yang dia butuhkan. Tapi karena dia sudah terlanjur terlekat dengan rokok, maka itu yang dilakuin. Maka kalau terapi merokok, saya akan duduk dulu bersama dia. Gitu. Oke, Bapak boleh tahu, Pak, apa kenikmatan apa yang Bapak dapatkan dari rokok? Sebutin, ekspor. Dan kita ganti kenikmatan itu dengan kenikmatan lain. Dan disitulah peran Milton model dikembangkan. Jadi di situ kalau itu ada meta model, ada Milton model. Orang ngerokok nih, gitu. Ya, saya lebih rileks di bagian mananya, Pak? Boleh tahu di bagian rileksnya di bagian mananya? Gitu. Karena saya lebih rileks itu kata generalisasi. Yang perlu kita bedah lagi gitu. Oke, rileks apa yang Bapak maksudkan? Dan bagaimana rokok ini bisa menghubungkan dengan rasa rileks? Jawabannya menarik nafas lebih panjang sebenarnya gitu. Nah, ketika si perokok ini sadar bahwa merokok itu karena menarik nafas lebih panjang, maka dia bisa memperhitungkan apa gantinya agar dia tetap mendapatkan relaksasi yang dia butuhkan tanpa harus merusak kesehatan. Clear ya? Gitu. Sama. Ada orang mau beli, tadi saya cerita gini. Jadi pertama kali sebelum kita persuasif dalam Milton itu, selaraskan kondisi mentalnya, kondisi mental seseorang. Jadi jangan orang lagi fokus ke yang lain kita tawarin. Maka ada istilah gini, kita kalau dalam ilmu sales itu, kalau ada klien kita nih lagi ngelipat tangannya seperti ini nih, ngelipat tangannya gitu, terus kita tawarin barang, itu cenderung dia menolak gitu. Kenapa? Melipat tangan itu ada secara psikologis dia menutup diri pada dunia luar. Kadang-kadang dia hanya majuin badannya atau majuin kepalanya tanpa mau mendengarkan, tanpa mau melepas tangannya. Maka saya sering nonton ke teman-teman kalau lagi latihan sales tuh, langkah pertama kalau lihat orang seperti itu, buka lipatan tangannya. Caranya apa? Bisa dengan suruh dia minta bantu pegang brosur atau apapun itu. Karena begitu melepas tangannya, di situ ruang terbuka, di situ persuasif kita masuk. Gitu. Jadi jangan pernah gunakan teknik menawarkan barang ketika posisi orang tidak siap secara fisik maupun emosional. Dan baru kita masuk ke dalam teknik rapport. Oke. Baik. Saya mau presentasi terakhir. Ini adalah kerja kita dengan Bali Training. Karena kita ngelihat banyak teman-teman, saya ngajak Bapak Ibu kalau tertarik bergabung bersama kami. Teman-teman yang sudah gabung nggak apa-apa, gabung. Jadi di Bali Training itu ada program yang pernah kita buat namanya Bali Transelling, jadi Kizoka dan teman-teman dari Bali Training. Kemudian dikembangkan jadi Bali Transfer Persuasion. Ada teknik 4 langkah di dalam persuasif. Awalnya teknik ini dibuat, kami minta tolong ke teman-teman di Bali Training, saya butuh, karena banyak yang datang ke kita adalah rekan-rekan yang tenaga, saya nyebutnya tenaga intelektual, tenaga terampil, pengangguran tenaga intelektual. Karena banyak yang level-levelnya sudah di atas, kemudian mereka terpaksa di PHK ya, karena COVID dan sebagainya. Gitu. Maka kami ajak yuk, do something, let's do something, kita lakukan. Nah, kita sedang mempopulerkan Bali Transfer Persuasion, jadi dan untuk dari kita, karena kita nawarin ke klien-klien Bali juga, tapi untuk dari kita sedang menawarkan menjadi trainer. Jadi mereka yang mau jadi trainer di bagian dari kegiatan kami di BTP,
Itu cuma memang kegiatannya cukup padat ya, nanti ada review mengajar dan sebagainya. Untuk rekan-rekan yang tertarik bisa bersama kami. BTP itu isinya apa? BTP itu adalah teknik NLP persuasion. Jadi persuasif dengan NLP mirip pengembangan dari Milton Model dan berbagai macam teknik. Yang target kita adalah untuk memberikan bekal agar mereka menjadi trainer profesional dan bisa cari penghasilan dari situ. Jadi kalau Bapak Ibu punya keinginan passion jadi trainer, bisa gabung dengan kami. Kalau Bapak Ibu punya relasi yang hari ini di posisi MPP, masa persiapan pensiun, di info, insya Allah nanti bisa bersama kami juga. Kalau Bapak Ibu tertarik dalam ini dan menjadi trainer, bisa bergabung bersama kami juga. Langkah jadi trainer pertama menjadi practitioner dulu, pelatihan 18 sampai 22 Juli. Kemudian bersama kami kita akan belajar bareng. Kita akan belajar bareng, kita akan cara mengajar seperti apa, kemudian nanti ada ujiannya ya gitu. Pada intinya melatih tentang teknik persuasif. Di 18 sampai 22 Juli belajarnya malam, hari 19.30 sampai jam 10 kurang lebih. Ya, materinya agak padat gitu. Nanti setelah itu karena nanti pelatihannya ada dua. Pertama pelatihan practitioner itu untuk umum. Kemudian setelah itu kita akan di trainer, kita akan melatih mereka untuk menjadi trainer. Misi kita adalah di sini lebih ke memberikan kesempatan pada yang hari ini sedang tidak beruntung, terpaksa di PHK dan atau bisnisnya hancur, bisa gabung bersama kami supaya mereka kembali punya penghasilan. Karena kami di Zoka lebih ke sana, lebih ke agar mereka kembali berkarya gitu, karena sayang sekali mereka itu. Tapi kalau untuk Bapak Ibu yang mau bergabung, ayo kita gabung, kita belajar bareng, kita cari ide bareng, dan kita sosialisasikan ilmu persuasi. Bapak Ibu, banyak kita lihat hari ini kita kehilangan kemampuan persuasif ya. Dari mulai parenting, tidak hanya jualan, leadership ya, kehilangan kemampuan persuasif. Kita lebih banyak mendepankan bahasa teman-teman tuh baper, banyak mendepankan juga perdebatan, arguing, dan yang nggak penting, pada sebenarnya bisa masuk pada perdamaian, bisa menguatkan, dan bisa melakukan persuasif gitu. Karena saya juga beberapa kali diajak teman-teman di beberapa tempat gitu untuk membina UKM, di UKM yang kehilangan menurut saya kemampuan persuasif yang jarang dipelajari ya gitu. Mereka belajar, contoh beberapa bulan lalu lah, saya disuruh ngisi teknik copywriting untuk teman-teman UKM. Kebanyakan mereka hanya mengerti cara nulisnya seperti ini, cara nulisnya seperti ini. Pertanyaan saya, kalau nulis begini apa yang terjadi dalam pikiran seorang? Pernahkah dipikirkan itu? Gitu. Nah, mereka hanya memodel dari kata-kata yang ada, kemudian dikonversi menjadi sebuah tulisan penjualan. Ini yang jarang dibangun teman-teman. Itu satu. Yang kedua, di dalam terapi, kelaporan dari teman-teman begitu juga ya. Istri dengan suami, suami dengan istri, kehilangan kemampuan persuasif, juga dengan anak dan sebagainya. Maka itu kami mulai sosialisasikan ini. Sebagaimana tadi kita sudah informasikan, Naza fokusnya pada kemampuan healing skill sama persuasif. Di rumah belajar Zoka fokusnya pada kecerdasan, pada kreativitas. Itu yang sedang kita bangun. Baik Bapak Ibu, kalau mau gabung, infaknya 150.000. Kalau mudah-mudahan tidak terlalu berat. Kalau terlalu berat, boleh hubungi kami di nomor di atas gitu. Kami paling penting sekarang justru ingin menyebarkan, terutama menyebarkan rasa positif pada dunia luar, karena hari ini saya berhadapan dengan banyak orang yang mulai negatif, apalagi hari ini kita tahu krisis di Amerika ya, inflasi yang begitu besar di sana, jadi membuat berdampak pada Indonesia dan akibatnya orang stres nggak puguh-puguh ya. Maka saya bilang kadang-kadang dalam kondisi seperti ini terlalu tahu juga bermasalah menurut saya gitu. Lebih baik nggak tahu dan kita jalani hidup secara biasa, cuma membuat orang stres lah. Maka ekonomi stuck gitu. Karena saya background-nya ekonomi, jadi saya akan memperhatikan ekonomi kita stuck. Kita pikir bahwa ini bertumbuh, tapi ternyata stuck karena kondisi perang dan ada inflasi besar ya gitu. Oke Bapak Ibu,
itu materi kita hari ini. So, pelajari. Untuk teman-teman yang butuh ebook tentang Milton Model, boleh WA ke nomor ini juga. Silahkan pelajarin itu. Itu adalah ebook, isinya 2, Meta Model dan Milton Model. Itu ebook untuk kegiatan hipnoterapi, tapi bisa digunakan untuk kegiatan persuasif seperti yang kita tadi tuliskan di sini. Ini adalah bagian-bagian dari model-model Milton untuk melakukan proses persuasi. Dan di samping ini juga kita juga belajar, jadi di sini juga belajar bahwa kita pertama gunakan persuasi orang, tapi kita juga belajar bahwa pola ini juga sering digunakan oleh penjahat-penjahat hipnosis. Penjahat-penjahat hipnosis. So, make sure kita tahu dia sedang ngapain ke kita. Kalau dia pola-polanya seperti yang ada di nanti kita berikan ya, seperti ada yang di situ, pola-pola itu yang sering dia pakai ya, untuk mempersuasif pikiran kita. Dan kadang-kadang kalau mereka agak jahat, bukan hanya mempersuasif, tapi istilah kita memberikan pilihan-pilihan terbatas untuk merespon gitu apa yang terjadi kita. Nah, untuk detailnya kapan kita belajar tentang itu. Saya waktu itu sudah pernah buat materi tentang hati-hati terhadap kejahatan hipnosis yang kadang-kadang bahkan kita sendiri pun yang tahu pun sering sekali tidak sadar ketika kondisi kita lagi stres, lagi nggak fokus gitu. Maka saya sering bilang ke Bapak Ibu, kalau kita lagi takut, lagi stres, lagi khawatir di depan umum, jangan diperlihatkan di depan umum. Lebih bagus duduk, karena kalau tahu ada orang mulai ngincer ekspresi kita. Ingat, penjahat-penjahat hipnosis itu menurut saya luar biasa. Gitu. Bagi saya luar biasa. Mengapa? Karena mereka itu tidak, saya tahu ilmunya tapi nggak pernah praktik seperti mereka. Mereka itu praktik dan siap lari, dan kalau gagal siap dikebukin. Tapi mereka luar biasa menurut saya. Gitu. Luar biasa. Karena cara dia melakukan tekniknya itu sebenarnya teknik tinggi. Butuh analisa, butuh pengamatan, butuh every step klien melakukan sesuatu dia paham. Terus saya kadang-kadang saya terlepas kejahatannya, ini orang pinter menurut saya, bisa praktek di depan orang dan luar biasa menurut saya. Tentu itu semua latihan. Di balik itu pasti ada latihan gitu. Karena dia ingin terampil bagus, kalau salah kan dari orang. Oke, Bapak Ibu, itulah materi kita hari ini. So, kalau ada pertanyaan terakhir boleh, masih ada 5 menit. Kalau Bapak Ibu ingin tahu Milton Model, jadi saya kembali ke Milton Model. Dia seorang hipnoterapis. Kalau menterapi orang, dia gunakan pola-pola bahasa tertentu. Dan pola-pola ini digunakan dengan cara pertama menggunakan pola bahasa yang menembus gerbang seleksi atau RAS. Dan kemudian dari situ kemudian diperdalam emosinya agar dia tidak kembali pada kesadaran penuh. Jadi kalau kita lihat penjahat-penjahat hipnosis itu kadang-kadang ditakut-takuti dengan sesuatu, kemudian diberikan ilustrasi gitu, agar dia tenggelam dalam emosi tersebut. Nah itu yang terjadi ya. Gitu. Dan dalam perjualan sebenarnya kita pakai pola itu juga sebenarnya gitu. Tadi sudah kita sebutkan pola YESET dan sebagainya. Jadi sebenarnya dengan mempelajari pola bahasa hipnosis, kita jadi punya tools, punya alat, punya berbagai macam strategi untuk bisa melakukan proses bisnis ataupun proses persuasif pada anak-anak. Gagal 1 gunakan cara 2, cara 2 gunakan cara 3 dan sebagainya. Jadi kita punya kurang lebih di Milton itu ada berapa ya? 30 kali 25. Lumayan banyak lah polanya, dan itu kita bisa gunakan banyak pola. Dan orang-orang NLP biasanya sangat mengutak-atik itu untuk membantu klien atau bahkan melakukan proses persuasif untuk menjual barang dan apapun persuasif, karena persuasif tidak hanya untuk jual barang ya. Kita pada anak, pada pasangan, kita di rumah, kita dengan teman, itu pasti ada unsur-unsur persuasif di dalamnya gitu. Nah, itu bisa gunakan buat kehidupan kita. Baik, ada pertanyaan dari saya ini? Baik, alhamdulillah hari ini silakan. Cukup, Coach. Oke, alhamdulillah. Baik, yang belum dapat e-booknya boleh WA ke nomor tadi gitu.
atau WA ke saya kalau nggak ada, nanti diberikan dan insya Allah dipelajari ya, itu jadikan itu alat untuk kehidupan kita jadi lebih baik. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Semoga sesi ini selain memberikan manfaat bagi kita juga belajar meningkatkan ilmu. Ini masa 10 hari awal bulan Zulhijjah ya, agar Allah memberikan berkah kita, memberikan amalan kita, sehingga kita dimuliakan sama Allah. Baik, makasih Bapak Ibu, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Ya, sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Ya, Karim. ya, makasih.